Dari bacaan pertama dari nubuat Daniel, lalu bacaan kedua dari surat Rasul Petrus, dan bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan dari Injil Matius, kita kembali diingatkan akan peristiwa besar, yaitu Yesus menampakkan kemuliaannya di atas Gunung Tabor. Jadi bagaimana dengan kita saat ini yang hidup pada zaman ini? Mampukah kita ini bisa melihat kemuliaan Tuhan? Oleh karena itu, mengawali renungan kita pada pagi hari ini, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian untuk sejenak membayangkan jika di altar salib Yesus yang tersalib ini turun, dia menggunakan jubah putih dan jubahnya itu berkilau-kilau. Boleh dibayangkan Bapak Ibu, Yesus hadir di altar, dia memakai jubah yang putih, wajahnya berkilau-kilau, dikatakan ini berkilau, bercahaya seperti matahari, dan di sebelah kanan kirinya ada dua orang nabi besar. Sudah dibayangkan Bapak Ibu? Ya. Kira-kira kalau hal ini sungguh-sungguh terjadi, apa yang menjadi reaksi kita? Ya. Kalau saya tentu merasa kagum, takut, ya heran, karena ini hal pertama mungkin dalam hidup kita. Kita akan menjadi bingung, kita ini menjadi itu wow karena kita melihat Yesus dalam hidup kita. Mungkin kita berpikir, apa kita sedang bermimpi, apakah kita ini sudah mati ya sehingga kita bisa melihat Tuhan. Ya, kira-kira beginilah perasaan juga yang dialami oleh ketiga murid Yesus, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, ketika mereka ini melihat Yesus yang berubah rupa. Yesus berubah rupa menjadi seperti rupa anak manusia yang begitu terang benderang, menjadi seperti Allah yang terlihat begitu mulia. Untuk memahami misteri ini, kita tentu dapat melihat dari mengapa Nabi Elia dan Nabi Musa, dan mengapa Yesus hanya mengajak 3. Yesus punya 12 para rasul, tapi mengapa hanya Petrus, Yohanes, dan Yakobus? Kalau kita pelajari dari komentar para ahli kitab suci, Nabi Musa adalah merupakan penggenapan semua hukum Tuhan. Sedangkan Nabi Elia merupakan nabi terakhir yang tidak mengalami kematian. Jadi Musa ini melambangkan semua hukum Taurat dan orang-orang yang telah meninggal sebelum Yesus. Dan Nabi Elia ini melambangkan kehidupan. Jadi dengan kata lain, kehadiran Nabi Musa dan Nabi Elia dalam peristiwa ini ingin menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah orang hidup, dan juga Allah orang mati dan juga orang yang hidup. Yesus adalah kebangkitan. Dan mengapa Yohanes, Petrus, dan Yakobus yang diajak? Kalau kita lihat dalam sejarah, dalam kisah para rasul, Rasul Petrus adalah martir pertama yang di antara para rasul, dia yang pertama meninggal, dan Yakobus di tengah-tengah di antara mereka, dan Rasul Yohanes merupakan yang terakhir. Jadi dari 12 para rasul, Rasul Petrus itu yang pertama meninggal sebagai martir, Santo Yakobus di tengah-tengah, dan Yohanes itu yang paling terakhir meninggal dari antara para rasul. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Artinya adalah Yesus ini adalah Alfa dan Omega. Dia adalah awal dan akhir. Jadi Yesus adalah Allah orang hidup dan mati. Kita yang percaya pasti akan dibangkitkan. Dan dia adalah sang awal dan akhir hidup kita. Jadi apa pesan yang bisa kita petik dari peringatan Yesus menampakkan kemuliaannya? Pertama, bahwa hidup ini penuh ups and downs. Jadi Yesus mengajak para rasul ini hanya sekali ke gunung untuk melihat kemuliaannya. Selanjutnya ketika Petrus meminta Yesus untuk tinggal, tapi Yesus tidak mengizinkan. Yesus malah meminta mereka ini untuk turun gunung. Ya, artinya bahwa pengalaman yang menggembirakan, kemuliaan ini tidak selamanya bisa kita rasakan. Ada saatnya kita ini harus turun gunung, ya artinya harus menghadapi realita kehidupan. Jadi saya yakin bahwa kita semua ini pernah mengalami mujizat Tuhan. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami mujizat Tuhan? Pasti pernah ya. Pasti kita pernah mengalami sebuah peristiwa di mana kita ini menjadi speechless, kita tidak bisa bicara apa-apa karena apa yang mungkin bagi manusia ini mustahil, tapi bagi Tuhan adalah hal yang mungkin.
kita menjadi takjub bahwa banyak mujizat dalam hidup kita. Kalau kita sebutkan satu persatu pasti banyak sekali. Inilah peristiwa kemuliaan yang boleh kita alami dalam hidup. Kadang kita ini suka lupa bahwa ketika kita ini sedang jatuh, kita ada di bawah, kita turun gunung, kita melupakannya. Mengapa? Karena terkadang masalah hidup kita ini lebih berat. Kita menganggap lebih berat, lebih panjang daripada peristiwa kemuliaan yang kita alami. Sama halnya dengan saya yang baru ditabiskan bulan Juni, waktu itu rasanya bahagia sekali, senang sekali. Kalau bisa setiap hari itu ditabiskan, ya. Setiap hari adalah pentabisan, setiap hari adalah misa perdana. Tapi tentu namanya tabisan hanya sekali seumur hidup. Dan setelahnya ya banyak tugas, banyak tantangan, dan juga banyak hal yang harus dikerjakan. Sama halnya juga dengan Bapak Ibu yang menikah, tentu hari pernikahan merupakan hari yang membahagiakan. Bahkan dibilang menjadi raja dan ratu sehari. Ya namanya juga sehari ya satu hari aja senang-senangnya. Berikutnya tentu banyak tantangan dan cobaan yang harus dihadapi. Tapi selagi bersama Yesus, kita ini pasti bisa. Oleh karena itu, mari kita selalu fokuskan mata, hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Jatuh bangun adalah hal yang biasa, tapi yang terpenting ketika kita jatuh, seperti sabda Yesus kabar gembiranya hari ini, berdirilah jangan takut, aku selalu menyertaimu, karena aku ini adalah Allah yang orang hidup maupun mati, akulah awal dan akhir.